Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ya? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik ya, sehat semuanya dan tetap bersemangat. Ya, sebelumnya Ustaz akan sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan bertemu kembali. Kita akan membahas tentang pelajaran matematika dengan pokok bahasan. Masih kita akan lanjutkan tentang materi bilangan bulat. Ya, setelah kita sudah belajar beberapa kali tentang bilangan bulat yang melibatkan negatif, baik itu dalam penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, dan juga pembagian. Nah, kemudian kita akan mencoba berlatih untuk menyelesaikan soal cerita yang melibatkan bilangan bulat. Nah, anak-anak, soal cerita biasanya lebih rumit karena kita harus memahami kalimat-kalimat pada soal cerita tersebut. Maka dari itu anak-anak ya, Ustadz akan mencoba mengurai soal cerita itu supaya bisa dijelaskan bagian per bagian. Mungkin kalian tidak paham pada saat menonton pertama kali. Jadi Ustadz sarankan diulangi menonton video ini, kalau perlu berkali-kali ya. Nah, biasanya setelah berkali-kali ya, nanti kalian akan memahami bagaimana mengerti tentang sebuah cerita dalam soal cerita tersebut. Selanjutnya anak-anak, Ustadz akan mengambil soal cerita ini dari buku kalian, yaitu buku matematika, yaitu pada halaman 25. Jadi sambil kalian melihat video ini, silahkan sekarang disiapkan dulu bukunya, dibuka pada halaman 25, ada beberapa soal cerita di situ, ya. Kemudian kalian perhatikan video ini dengan baik, ya. Dan setelah video ini selesai, insya Allah di bagian terpisah, Ustadz akan berikan soal latihan, yaitu soal cerita juga, yang hampir mirip dengan soal cerita yang ada pada video pembelajaran hari ini. Siap anak-anak ya? Mari kita mulai. Bismillah. Nah, soal ceritanya seperti ini. Ya, ada dalam buku kalian halaman 25. Ya, ada 3 soal, kita akan bahas satu demi satu. Siapkan di bukunya dulu. Kalau perlu siapkan juga oret-oretannya. Ada 3 soal, hanya soal yang keempat ada 2 pertanyaan. Ya, soalnya dimulai dengan soal nomor 2, karena nomor 1 beberapa sudah kita bahas ya. Mari kita lanjutkan. Kita bahas soal nomor 2. Mari kita baca bersama-sama. Ayah Dina sedang sakit panas. Ia dibawa ke dokter dan diberi resep dengan aturan minum 3 kali 1 kapsul per hari. Dalam sehari, Ayah Dina minum obat 1 kapsul pada pagi hari, 1 kapsul pada siang hari, dan 1 kapsul pada malam hari. Apakah yang dilakukan Ayah Dina tersebut sesuai dengan petunjuk dokter? Baik, anak-anak, mari kita lihat. Ya, pertama, di sini ada kalimat 3 kali 1 kapsul per hari. Kita harus tahu makna dari kalimat ini. 3 kali 1 kapsul per hari maknanya adalah minum 3 kali 1 kapsul per hari. Ini makna adalah dalam 1 hari ayah harus minum 3 kali. Ini harus dipahami anak-anak ya. Jadi 3 kali 1 kapsul per hari itu maknanya adalah dalam 1 hari minum 3 kali. Setiap minum 1 kapsul. Nah, ini harus kita pahami. Jadi 1 hari ayah harus minum 3 kali. Setiap kali minum dia minum 1 kapsul. Kemudian ada yang di kotak hijau 1 kapsul pada pagi hari. Berarti ayah minum 1 kapsul pada pagi hari. 1 kapsul pada siang hari. Ayah minum siang hari 1 kapsul. Kemudian ada 1 kapsul pada malam hari. Minum ya, malam hari ayah minum 1 kapsul.
dari apa yang disampaikan ini dapat kita simpulkan ayah sudah minum 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, gambaran ini insya Allah jelas bisa menjawab pertanyaan kita dalam soal ini, yaitu apakah yang dilakukan ayah Dina sesuai petunjuk dokter? Nah, insya Allah kalian bisa menjawabnya ya, sudah jelas sekali insya Allah ya. Nah, itu pembahasan dari soal nomor 2. Silahkan dilihat lagi dengan ulang ya, diulang dilihat dengan teliti untuk dipahami lebih dalam. Nah, baik, kita akan melanjutkan pada nomor selanjutnya, nomor 3. Perhatikan baik-baik, kita baca bersama-sama. Pak Dodi membagikan alat tulis kepada anak-anak di kelas. Ya, jadi yang dibagikan Pak Dodi adalah alat tulis. Setiap hari alat tulis yang dibagikan sebanyak 30 buah. Perhatikan ya, Pak Dodi setiap hari membagi alat tulis dan yang dibagikan adalah 30 buah setiap hari. Hal itu dilakukan berulang selama 4 hari. Ya, jadi dia membagikan 30 buah setiap hari, terus dilakukan selama 4 hari. Dilakukan berulang-ulang sampai 4 hari. Bagaimana kalimat matematika yang benar menurut cerita di atas? Nah, anak-anak, lihat ini. Yang ditanyakan adalah bagaimana kalimat matematika. Ya. Jadi, yang ditanya juga bukan berapa yang dibagikan, tapi kalimat matematika. Baik, kita harus paham dulu apakah itu kalimat matematika. Ya. Kalimat matematika itu apa? Kalimat matematika adalah yaitu rumus yang menggambarkan bagaimana cara menghitung. Jadi kita ditanya hanya bagaimana cara menghitungnya. Ya, jadi kita tidak ditanya berapa yang dibagikan oleh Pak Dodi, tapi bagaimana cara menghitungnya. Nah, rumusnya seperti apa? Mari kita urai satu demi satu. Pertama, anak-anak, ya, yang ditanyakan di situ adalah bagaimana kalimat matematika dari alat tulis, ya, membagikan alat tulis. Ya, jadi di sini adalah alat tulis yang dibagikan sama dengan. Nah, kita harus menulis seperti itu dulu. Ya, karena kita yang dibahas adalah kalimat matematika dari jumlah alat tulis yang dibagikan Pak Dodi. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan baik-baik. Ada kata-kata berulang di sini. Ya, kita harus tahu makna dari berulang. Berulang artinya berkali-kali. Nah, kalau dilambangkan, ya dia jadi berkali-kali melakukan. Ya, diulang. Kalau dilambangkan dalam matematika itu adalah lambangnya kali, ya, tanda silang kali, ya. Jadi kalau 4 kali berarti nanti adalah 4 dikali gitu, atau dikali 4 gitu, berulang 4 kali. Kalau berulang 10 kali berarti nanti dikali 10 begitu ya, karena dia 10 kali. Nah, kemudian di sini ada kata-kata lihat. Yang pertama 30 buah. Membagikan alat tulis banyak 30 buah. 30 buah ini kita tulis di sini. Ya, 30 buah. Ya. Kemudian ada kata-kata berulang. Berulang tadi adalah lambangnya kali. Ya, berulang lambangnya kali. Nah, kali ini kita tulis di sini. Kali, ya. Nah, dikali berapa? Ternyata berulangnya adalah 4 hari. Ya, 4 hari ini kita tulis di sini 4 kali ya, 4 kali atau dikali 4 sama saja. Kalian boleh dibolak-balik, kita tulis di sini 4 kali. Nah, jadilah rumus matematika atau kalimat matematika yang ditanyakan dalam soal ini. Jadi, inilah kalimat matematika yang ditanyakan pada soal ini. Jawabannya adalah seperti ini, ya. Jadi tidak ditanya berapa alat tulis yang dibagikan, tapi pertanyaannya adalah kalimat matematika yang benar. Maka seperti ini. Ya, jadi kalau kalian mau lanjutkan jadi jumlahnya tidak apa-apa. 30 dikali 4 sama dengan 120. Ya. Tapi jawabannya bukan 120,
Tapi jawabannya adalah kalimat matematika seperti ini. Alat tulis yang dibagikan sama dengan 30 dikali 4 gitu. Silahkan anak-anak diulangi lagi baca soal ini, kemudian dipahami lebih baik lagi ya, supaya kalian jauh lebih paham. Baik, berikutnya kita akan lihat soal selanjutnya. Mari kita lihat. Soal nomor 4, kita baca bersama-sama. Suhu ya, di suatu daerah pada waktu tertentu turun 4 derajat dalam 1 jam. Kalian tahu suhu ya? Suhu itu tingkat panas ya. Jadi panas atau dingin itu dinamakan dengan suhu. Jadi suhu di suatu daerah pada waktu tertentu turun 4 derajat Celcius dalam 1 jam. Ya, kita harus tahu arti ini ya. Misal saat ini suhu di daerah tersebut adalah 0 derajat Celcius. Jadi pada saat ini suhunya 0, dingin sekali. Dengan menggunakan pengertian perkalian bilangan bulat, tentukan suhu pada 4 jam mendatang ya. Ini lihat 4 jam mendatang. Kemudian yang B 5 jam yang akan datang. Nah, anak-anak, sebelum kita kerjakan, mari kita pahami beberapa kalimat. Di sini ada kata-kata turun. Ya. Turun. Ya, suhunya turun. Nah, turun itu artinya dikurangi. Ya. Kalau turun 4 derajat berarti dikurangi 4 derajat. Ya. Turun 10 derajat maka dikurangi 10 derajat begitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ada kata-kata 4 derajat Celcius dalam waktu 1 jam. Wah, ini ternyata turunnya tidak hanya 4 derajat, 5 derajat, 10 derajat. Ada kata-kata jamnya. 4 derajat Celcius dalam waktu 1 jam. Apakah artinya ini? Ini artinya dalam 1 jam suhunya turun 4 derajat. Ya, dipahami kalimat ini anak-anak. Dalam 1 jam suhu turun 4 derajat. 1 jam turun 4 derajat. Bagaimana kalau 2 jam? Ya, misalnya dalam 2 jam maka turunnya 2 dikali 4 yaitu 8 derajat. Ya. 1 jam 4 derajat. 2 jam maka 4 derajat dan 4 derajat. Atau 2 dikali 4 ya sama dengan 8 derajat. Bagaimana kalau 3 jam? Maka 3 jam berarti 3 dikali 4 maka 12 derajat. Bagaimana kalau 4 jam? Ya, kalau 4 jam berarti 4 dikali 4 sama dengan 6 derajat. Terus bagaimana kalau 5 jam? Dalam 5 jam maka turunnya adalah 5 dikali 4 sama dengan 20 derajat. Nah, kalian harus tahu arti 1 jam turun 4 derajat, maka kita bisa menguraikan. Kalau pertanyaannya 2 jam, maka 2 dikali 4 sama dengan 8 derajat. Kalau pertanyaannya 3 jam mendatang, maka 3 dikali 4 derajat sama dengan 12 derajat. Kalau pertanyaan 4, pertanyaannya 5, kita bisa menghitungnya. Yaitu dengan mengalihkan jamnya dikali derajatnya. Nah, kita kembali kepada pertanyaan. Di situ, suhu pada 4 derajat mendatang. Ya, kita lihat dalam 4 jam mendatang itu adalah turun 16 derajat. Ya. Maka dalam 4 jam mendatang maka suhunya adalah 0 dikurangi 16. Kenapa ini 0? Ya. Ini 0 karena suhu daerah tersebut saat ini adalah 0 derajat. Ada kalimat ini. Misal saat ini suhu di daerah tersebut adalah 0 derajat. Maka titik awalnya adalah 0 derajat. Kemudian 4 jam lagi turun dikurangi 16 derajat. Nih, 4 jam itu 16 derajat. Ya, ada di sini. Maka 0 dikurangi 16. Ya, kita sudah mencoba menghitung cara seperti ini. 0 dikurangi 16, kalau masih bingung bisa pakai garis bilangan, ya akan ketemu sama dengan negatif 16 derajat Celcius.
Nah, maka pertanyaan A sudah terjawab ya. Pertanyaan B di sini, dalam 5 jam yang akan datang seperti apa? Nah, lihat ini. Suhu pada 5 jam mendatang yaitu adalah 0 karena suhu saat ini adalah 0 derajat. Dikurangi adalah, kenapa dikurangi? Karena di sini adalah kata-katanya adalah turun 20 derajat. 20 derajat dari mana? Karena 5 jam mendatang. 5 jam mendatang turunnya adalah 20 derajat. 0 dikurangi 20 sama dengan negatif 20 derajat Celcius. Nah, ini adalah jawabannya dari pertanyaan nomor 4. Anak-anak, dibaca dulu, diulangi lagi pembahasannya supaya kalian paham ya. Baiklah anak-anak, demikian pembahasan 3 soal dari soal cerita yang berkaitan dengan bilang bulat ya. Kemudian selanjutnya adalah Ustadz sarankan kalian ulang-ulang melihat video ini. Kalau perlu di-download dulu supaya mudah diulang untuk melihatnya. Setelah kalian ulang-ulang sampai kalian paham ya, insya Allah nanti siang Ustadz akan bagikan 3 soal latihan yang berhubungan dengan soal cerita yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah dipahami ya dan bermanfaat untuk kalian. Ustadz akhiri, kalian ingat ya, dipelajari, diulang-ulang melihatnya, nanti ada soal yang menyusul. Ustadz akhiri sekarang ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.